atau tidak sabaran dia mencatat pahala, mencatatnya sebagai pahala. Dan kenapa niat jahat itu mikir-mikir malaikat ini mencatatnya sebagai dosa? Ditunggu kita beneran berbuat dosa, baru dicatat sebagai dosa. Kalau kita urungkan niat jahat itu, niat buruk itu, justru dia akan memberikan pahala. Karena yang namanya kebaikan itu atau pahala itu punya aroma yang wangi, dan dosa itu punya aroma yang busuk. Dan malaikat, baik malaikat pencatat pahala atau malaikat pencatat dosa, sama-sama tidak betah, tidak suka mencium aroma yang buruk, dan sama-sama suka mencium aroma yang baik, aroma pahala. Makanya kalau kita berniat berbuat baik, langsung dicatat sama malaikat sebagai pahala, supaya dia menikmati wanginya aroma pahala itu, dan berharap dia malaikat itu kalau niat baik kita segera kita wujudkan supaya dilipat gandakan pahalanya. Harapan malaikat itu mereka bisa menikmati aroma wangi yang timbul dari pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan. Makanya malaikat pencatat dosa mikir-mikir, dia tidak mau dia segera mencatat dosa berniat buruk, karena dia tahu dosa itu punya aroma yang busuk. Dan ketika kita beneran berbuat buruk pun, dia mencatat dosa satu kejelekan itu sebagai satu dosa. Kenapa? Karena tidak tahan dia mencium bau busuknya dosa kejelekan yang kita lakukan. Nah, artinya malaikat-malaikat ini bisa melihat bentuk wujud dari kebaikan yang kita lakukan dan bentuk serta wujud dosa yang kita lakukan. Jangankan malaikat, Rasulullah sendiri bisa melihat penampakannya. Wujud dari pahala dan wujud dari dosa itu bisa dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah beritahu kita, dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa mati itu saudaranya tidur. Mati itu adalah saudara kembarnya tidur. Kenapa Rasulullah sampaikan ini? Supaya Bapak Ibu yang penasaran bagaimana kondisi kita setelah mati, jawabannya ada di kondisi yang kita alami setelah tidur. Proses kita mau tidur, menjelang tidur, itulah yang kita alami menjelang mati. Apa yang kita lihat setelah tidur, begitu juga setelah meninggal. Harus ada persiapan sebelum tidur, artinya kita berwudu. Apa perilaku kita selama satu hari sebelum tidur, itu berpengaruh sama mimpi kita. Kalau kita berwudu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, maka kita akan bermimpi indah. Kalau seharian sebelum kita tidur di malam hari, kita berbuat buruk, hubungan kita dengan tetangga kita tidak baik, tidurnya dalam kondisi tidak suci, tidak kita baca doa, mempengaruhi mimpi kita, bisa bermimpi buruk. Mimpi indah, mimpi buruk mengingatkan kita kepada yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Dan Rasulullah memberitahukan kita, ada banyak hadis tentang contoh nikmat kubur. Antara lain, kalau kita sudah meninggal dalam kondisi husnul khatimah, maka setiap kebaikan akan menghibur kita dalam kubur kita. Ketika kita merasa kesepian, kalau kita orang baik, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan hadir dalam wujud manusia yang
tampan, enak dipandang, pakaiannya bagus, aromanya wangi, tutur katanya bagus, membuat kita terhibur di dalam kubur dan berdoa mudah-mudahan segera kiamat. Karena kita dalam kubur itu merasakan taman surga, kenikmatan, kemewahan luar biasa, dan kita mikir kalau begini mewahnya surga di dunia atau taman surga, apalagi surga di akhirat. Sehingga kita berdoa, ya Allah segerakan kiamat itu terjadi supaya kita masuk surga yang sebenarnya, surga di akhirat nanti, supaya kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda halnya dengan orang yang jahat, yang meninggalnya su'ul khotimah. Semua keburukan, kejelekan, kemaksiatan yang dia lakukan akan hadir dalam bentuk manusia yang jelek rupanya, menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk, membuat mayat ini merasa menderita di dalam kuburnya, tersiksa di dalam kuburnya, dan berdoa mudah-mudahan kiamat ditunda, karena dia sadar kalau siksa dalam kubur saja menyakitkan, apalagi siksa di api neraka besok di hari kiamat. Nah, dan Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis-hadis bahwa bentuk siksaan dalam kubur itu tergantung dari tingkatan dosa yang kita lakukan. Ada dosa yang membuat penghuni kubur itu disengat oleh kalajengking. Ada model dosa yang mengharuskan mayat itu digigit sama ular. Ada model dosa yang Allah putuskan 99 tinin atau 99 naga. Satu tinin, satu naga itu punya 7 kepala. Masing-masing kepala naga ini beda-beda fungsinya, beda-beda tugasnya. Ada yang tugasnya menggigit-gigit kita, na'udzubillah, menggigit orang yang kafir, orang yang jahat. Ada yang mencabik-cabik kulitnya, ada yang mengeluarkan hembusan nafas yang bau, yang panas dari hidungnya, dari mulutnya. Ada yang bertugas bahasanya cocoknya buat naga ini, kalau anjing menggonggong, kalau naga dia mengaum, kalau mengaum dia dinosaurus, artinya mengeluarkan suara yang membuat menakut-nakuti kita lah. Ada yang menggigit, ada yang mengeluarkan tiupan nafas yang bau, yang panas, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Ada dosa yang mengharuskan mayat itu dipatok pakai palu, ada yang mengharuskan dia dihukum dengan cara dicambuk, ada yang dengan cara dibakar, dipisahkan tulang belulangnya, tangannya dari tubuhnya, kepalanya dari badannya. Ngeri, intinya mengerikan. Dan itu tidak bisa disaksikan kecuali dengan mata batin. Dan sudah kita sampaikan, Imam Al-Ghazali membuat pertanyaan serta jawabannya. Bentuk pertanyaannya begini: banyak di antara kita yang melihat setelah dibongkar kuburan orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang meninggalnya su'ul khotimah, tidak sedikit mayat orang-orang jahat, orang-orang kafir ini ditemukan padanya masih utuh, pakaiannya masih utuh, badannya masih utuh, sehingga menimbulkan keraguan dan mengganggu keimanan kita. Yuk, katanya dipantok, katanya digigit, katanya dibakar, katanya disiksa, kenapa badannya masih utuh? Yuk, apakah itu bertanda bahwa orang kafir ini husnul khotimah? Enggak. Jadi Imam Al-Ghazali sudah siapkan jawabannya. Antara lain, beliau mengatakan
Ingat, ada seringkali kita mengalami ada orang tidur di sebelah kita. Kita lihat dia tidur dalam kondisi aman-aman saja, nyenyak rupanya tidur, tidak bergerak. Tiba-tiba dia bangun kaget dan nyorak-nyorak dan ngos-ngosan. Yuk, sudah kenapa aja? Barusan saya mimpi buruk, saya mimpi dikejar anjing, makanya dia ngos-ngosan sampai keringetan. Saya mimpi digigit ular, tersiksa. Nah, kita yang sadar melihat kondisi orang tidur ini, tidak ada kok rupa ular di sekelilingnya, tidak ada kok rupanya orang tidur ini lari-lari gitu, diam kan, dia tidak bergerak, tapi dia ngaku saya lari dikejar anjing, saya dililit ular, saya digigit kalajengking ular. Yuk, kita yang tidak tidur bilang tidak ada kok ular di situ, tidak ada kok rupa kalajengking, tidak ada rupa sida lari-lari kok, badan sida tidak bergerak. Tapi dia loh yang merasakan, yang tidur ini merasa tersiksa, merasa ketakutan, merasa menderita. Nah, ini membuktikan apa kata Rasulullah, bahwasanya tidur itu saudaranya mati. Artinya orang yang sudah meninggal dunia, ketika dia su'ul khotimah dan mengalami yang namanya siksa kubur, dia disiksa dengan siksaan yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan apa yang dialami oleh orang yang sudah mati itu menyangkut alamul malakut. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu menunjukkan bahwa alam ini tidak satu macamnya dan tidak satu tingkatannya. Kalau satu saja macamnya, satu tingkatannya, maka ketika membaca surat Al-Fatihah kita akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alam. Itu menunjukkan satu alam. Kalau kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamain, menunjukkan bahwa ada dua macam alam atau dua tingkatan alam. Tapi faktanya suratul Fatihah itu bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menunjukkan bahwa alam itu tidak satu. Ada lebih dari 3 macam alam, ada lebih dari 3 tingkatan alam. Dan sering yang sampaikan, terutama pada saat perayaan Maulid, bahwa alam itu banyak macamnya, banyak tingkatannya. Ada alamul mulk, itu paling rendah. Ada alamul mulk, ada alamul malakut, ada alamul lahut, ada alamul jabarut, dan seterusnya dan seterusnya. Alamul mulk, makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita paham bahwa alam ini bukan hanya satu macam, tapi banyak macamnya dan banyak tingkatannya, Rasulullah diutus bukan hanya sebagai rahmat untuk satu alam saja, tapi semua alam semesta ini, alamul mulk, alamul malakut, alamul jabarut, alamul lahut, alamul hahut, alamul fudairat, ada banyak alam. Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam ini. Alamul mulk adalah alam nyata, alam zahir, alam yang fisiknya bisa kita lihat. Nama lainnya adalah alamus syahadah. Kalau alam yang tidak bisa kita lihat, alamul malakut. Nah, apa peristiwa yang terjadi setelah meninggal? Itu semua berhubungan dengan alamul malakut, alamul lahut, alamul jabarut, alamul ghaib. Kita hanya familiar, tidak asing di bayangan kita, di benak kita, di ingatan kita, alam ghaib doang. Itu sudah. Setelah meninggal dunia, apapun yang terjadi itu menyangkut alam ghaib. Yang sudah sampaikan juga ke pelunggu, bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan alam yang begini,
kita terdiri dari zahir dan batin. Zahir kita ini antara lain ada anggota tubuh kita namanya kepala. Kepala ini saya bisa lihat kepala pelungguh, pelungguh bisa melihat kepala tiang. Kepala ini zahir. Kenapa bisa dilihat? Karena dia zahir, sifatnya zahir kepala ini. Kepala ini ada mata, ada telinga, ada mulut. Mata yang menempel di kepala kita ini namanya basar, bisa melihat yang zahir saja, seperti botol ini, seperti mic ini, seperti tikus, seperti semut, seperti gudu. Nah, batin kita ada hati di situ. Hati kita punya mata, punya telinga, punya mulut. Mata batin kita di penglihatan mata batin kita disebut dengan basirah. Basar. Basar adalah pandangan mata yang bisa melihat yang sifatnya zahir. Batin kita, kalbu kita, hati kita punya mata, penglihatannya disebut dengan basirah. Basirah itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Dan semua kita yang hadir di sini punya basirah, punya mata batin. Cuma dia terkotori. Semenjak kita balik, akil balik, mata batin kita ini dikotori oleh dosa maksiat yang kita lakukan. Kita ibarat, hati kita ini ibarat kaca mobil. Kita di dalam hakikat kita, hakikat diri kita ini seperti berada di dalam mobil. Lensa mata batin kita ini ibarat kaca mobil. Kalau kaca mobil ini kotor, kabur penglihatan kita. Kalau kita tidak segera istighfar, tidak segera bertobat, kotoran ini tetap nempel. Apabila kita melakukan dosa terus-menerus, kita berbuat maksiat terus-menerus, dosa yang tadi nempel tidak dibersihkan, akan numpuk dia berlapis-lapis kotoran ini sehingga penglihatan kita itu tidak jelas. Itulah yang terjadi. Nah, mata batin kita tertutupi dia oleh lapisan nafsu-nafsu yang kotor, dosa-dosa maksiat yang kita lakukan, sehingga penglihatannya kabur, tidak jelas. Kalau para nabi dan para rasul, hati mereka bersih, makanya diistilahkan dengan maksum. Kalau nabi, maksum artinya apa? Terpelihara dia dari noda dan kotoran, dosa, nafsu-nafsu kotor. Makanya juga pewaris nabi, pewaris rasul, yaitu para aulia, disebut mahfuz, yang sama-sama berarti terjaga, terpelihara dari dosa. Penglihatan mata batin mereka itu jelas. Mereka juga bisa melihat gaib. Orang-orang para wali ini, jangan heran. Nah, kita yang masih awam ini, kata Imam Al-Ghazali, al-mumkinu min amsalina, mungkin, tidak mustahil bagi orang-orang seperti kita, musyahadatun ukhra dha'ifah, bisa melihat hal yang gaib, tapi penglihatan kita ini sangat lemah. Melihat dengan mata batin lewat mimpi. Nah, lewat mimpi bisa. Tapi penglihatan kita lewat mimpi ini tergantung lagi dari kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan tergantung lagi dari tingkatan dosa maksiat yang kita lakukan. Kalau kita semakin buruk kondisi kita, semakin kabur penglihatan kita walaupun lewat mimpi, dan semakin butuh dia ditafsirkan. Semakin kita butuh orang yang pandai menafsirkan mimpi kita, itu tandanya penglihatan batin kita lemah. Semakin kita butuh penafsiran, semakin mimpi kita itu butuh penafsir mimpi yang bisa menafsirkan mimpi kita, menunjukkan bahwa semakin melemah penglihatan batin kita. Tapi semakin tidak butuh kita sama penafsir mimpi, saya sendiri bisa menafsirkan,
itu menandakan bahwa penglihatan batin kita itu semakin bersih, semakin berkurang lemahnya. Saya kasih contoh pengalaman saya sama istri saya ini, Bapak Ibu, ini pengalaman nyata. Saya dari situ tahu bahwa penglihatan saya, penglihatan batin saya ini lemah. Suatu malam istri saya mimpi. Pada waktu yang bersama saya juga mimpi. Sama-sama bangun dari tidur, saling cerita kita ini. Apa mimpi istri saya? Istri saya bermimpi ketemu TGB. TGB tersenyum, kelihatan gigi atas, gigi bawahnya. Tiba-tiba gigi bawahnya copot, rontok gigi bawahnya TGB. Nah, itu mimpi istri saya. Kalau mimpi saya aja, saya mimpi berada di satu ruangan sendiri. Tiba-tiba datang saudara-saudara TGB, satu persatu. TGB datang paling terakhir, dan semua kelihatan sedang berduka cita. Nah, saya penasaran apa aja ini, berarti akan ada musibah yang akan terjadi. Apa aja maksud mimpi istri saya yang giginya jatuh di bawah? Saya buka kitab tafsir, penafsir mimpi terkenal ulama dulu namanya tafsir Ibnu Sirin. Kata ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab, gigi itu isyarat kepada keluarga. Gigi atas isyarat kepada keluarga bapak atau keluarga suami. Gigi bawah isyarat kepada keluarga ibu atau keluarga istri. Nah, jatuhnya rontoknya gigi TGB dalam mimpi istri saya itu, dan saya sambung-sambung kaitkan dengan mimpi saya ada kesedihan, berarti jangan-jangan ada keluarga TGB yang meninggal ini dari pihak perempuan. Mudah-mudahan Umi panjang umur, saya bilang. Tapi saya ingat Umi Rauhun hadir dalam mimpi itu. Siapa aja ini, siapa yang ternyata Siti Suraya meninggal. Ternyata Siti Suraya, adik kandung TGB, meninggal dunia. Nah, berarti sesuai kan dengan apa yang kita mimpikan. Beda dengan mimpinya para wali, mimpinya para nabi. Dan yang sudah bacakan, Rasulullah mimpi dan menceritakan mimpinya kepada para sahabat selesai sholat subuh. Apa kata Rasulullah? Tadi malam saya bermimpi berada di tengah-tengah surga dan saya mendengarkan suara suara langkah kaki Bilal di situ. Berarti mimpinya Nabi tidak butuh tafsir. Paham maksudnya? Kita mimpi gigi jatuh. Kenapa tidak langsung istri saya bermimpi si A meninggal? Yang dia mimpikan gigi bawah TGB rontok. Butuh penafsiran. Rasulullah melihat Sayyidina Bilal sedang berada di surga, sedang melangkah, sedang keliling jalan-jalan. Berarti tidak butuh penafsiran kan? Kita semua bisa menafsirkan. Paham nih Bapak-bapak? Seperti Rasulullah ketika berada di Madinah. Beliau bermimpi seolah-olah bersama para sahabat sedang melakukan ibadah umroh, masuk ke Mekah, tidak ada ketakutan, tidak ada peperangan, semua tahallul, potong rambut, ada yang botak, ada yang sekedar memendekkan rambut. Setelah Rasulullah bangun dari tidurnya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath ayat 27, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan membuktikan kebenaran mimpi yang engkau lihat wahai Rasulullah. Engkau dan para sahabat akan masuk ke kota suci Mekah, menaklukkan kota suci Mekah, Fathu Makkah akan segera terjadi. Para Nabi dan para sahabat akan melakukan ibadah umrah, dan setelah itu para Nabi dan para sahabat akan melakukan tahallul, potong rambut. Ada yang botak, ada yang tidak. Dalam kondisi tidak takut, tidak panik. Artinya peperangan tidak terjadi. Apa yang dia lihat oleh Rasulullah itu nyata. Kenapa? Karena Rasulullah maksum, hatinya Rasulullah bersih, mata hatinya Rasulullah melihat sesuai fakta, sesuai kenyataan. Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama tasawuf lainnya mengatakan
Hebatnya Allah menciptakan kita ini ada zahir, ada batin. Mata zahir kita itu terbatas penglihatannya, mata batin kita tidak terbatas. Bisa bahkan mata batin kita atau basirah kita ini bisa melihat fakta yang benar-benar terjadi, bukan hanya pada saat ini, tapi apa yang telah terjadi di masa lampau dan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Makanya tidak jarang terjadi dan sering kita alami. Ada kejadian, yuk, kok sepertinya pernah saya alami kejadian ini. Misalnya kita ketemu seseorang di tempat ini, yuk, kok sepertinya terulang kejadian ini, kok kayaknya pernah saya alami dulu ini. Kalau istilah ilmiahnya deja vu. Nah, itu kata ulama tasawuf sebenarnya pernah kita lihat dulu, entah waktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, atau waktu kita masih dalam kondisi tidur, tapi kita lupa. Intinya, kita yang masih awam ini, Allah berikan kesempatan untuk melihat masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, lewat mata, dengan mata batin kita, basirah kita, lewat mimpi. Tergantung sekarang, semakin kita soleh, semakin sedikit dosa kita, semakin jelas penglihatan mata batin kita. Itu saja. Jadi saya mengajak kita, mari kita sama-sama kembali kepada Allah, bertaubat, banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kembalinya kita kepada Allah, semoga dengan istighfar yang banyak kita ucapkan, kita wiridkan, semoga dengan Allah mengampuni kita, hati kita bersih dari dosa maksiat, dari dosa hasad, takabur. Yuk, ada hadis Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, sedikit saja dosa sombong, dosa takabur, dia tidak akan masuk surga. Takabur inilah yang membuat iblis terusir dari surga. Yang menarik, ulama tasawuf mengartikan hadis ini apa? Tidak akan masuk surga para wali, surga kewalian. Bukan hanya hadis ini bermakna masuk surga nanti di akhirat. Surga yang dimaksud dalam hadis ini juga bisa bermakna surga kewalian. Artinya apa? Walaupun kita masih hidup ini, belum meninggal, belum terjadi hari kiamat, kalau kita berpindah dari tingkatan awam, naik level dari awam ke khawas, kalau kita masuk ke tingkatan khawasul khawas, rasanya seperti hakikatnya kita sudah masuk ke surganya para wali. Walaupun kiamat belum terjadi, kita sudah masuk surga. Bisa dipahami ini? Nah, tidak akan mustahil kita bisa masuk ke surganya para wali, karena surga itu adalah kenikmatan, surga itu adalah kebahagiaan. Misalnya begini supaya pelunggu paham, saya tanggal 2 September besok akan dilantik menjadi anggota DPR provinsi. Besok pada saat saya dilantik, saya resmi masuk di surganya para dewan. Bisa dipahami ini? Nah, surganya para dewan itu hanya bisa dinikmati, dirasakan oleh dewan itu sendiri. Pelunggu yang mungkin tidak bisa merasakannya, harus jadi dewan dulu, nanti pas pelantikan dia akan merasakan kebahagiaan tersendiri, kenikmatan tersendiri yang saya sekarang belum merasakan, besok pas dilantik baru saya rasakan. Nah, kebahagiaan, kenikmatan, itulah surga. Nah,
Seseorang ketika menjadi wali, ketika dia dilantik menjadi wali, dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang wali, menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah surga dunia. Nah, tidak mungkin kita bisa mencapai surga kewalian itu kalau di hati kita masih ada sedikit kesombongan atau takabur. Nah, kalau sombong ini, kalau dosa takabur ini mengotori hati kita, maka basirah kita, mata hati kita masih belum jelas penglihatannya melihat hal-hal yang gaib. Bisa dipahami ini? Tidak bisa melihat alamul gaib, tidak bisa melihat dengan jelas alamul malakut, alamul jabarut. Makanya saya bilang, mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua bahwa yang kita andalkan ini adalah mata kepala. Mata kepala ini terbatas penglihatannya. Sedangkan Allah sudah ciptakan mata hati, mata batin. Kita sama-sama punya basirah. Cuma mata basirah kita ini, lensa matanya sedang kotor. Nah, kecuali nur cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mimpi dan Rasulullah hadir dalam mimpi kita, walaupun hati kita kotor, kalah dia kotoran itu dengan nur cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah masuk dalam mimpi kita dan kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ragu kalau betul yang kita lihat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ini seorang pendosa, orang yang banyak dosa, yang numpuk dosa kita, kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ragu bahwa sosok yang kita lihat itu betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena cahaya Rasulullah mengalahkan kotornya dosa maksiat kita. Makanya Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa melihat saya dalam mimpinya, jangan ragu. Betul, sayalah sosok Nabi yang dia lihat. Karena setan itu tidak mampu menyamar, menyerupai diriku. Nah, itu Rasulullah mengkhitab kita yang masih awam, yang banyak dosa. Rasulullah berbicara sama kita yang masih di tingkatan awam. Ada hadis lain. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqizah." Barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam dunia nyata. Siapa yang diajak bicara di sini oleh Rasulullah? Bukan orang awam, tapi orang khawas. Makanya saya harus ulang-ulangi lagi bahwa agama kita terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat. Awam, khawas, khawasul khawas. Ketika Rasulullah mengatakan, barang siapa melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, jangan ragu, harus yakin, betul saya yang dilihat. Yang Rasulullah ajak bicara siapa? Orang awam. Ada lagi nih, Rasulullah bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka dia akan melihatku di dunia nyata. Yang diajak bicara oleh Rasulullah bukan orang awam yang di tingkatan Islam, tapi yang Rasulullah ajak bicara adalah orang yang sudah naik level dari tingkatan awam ke tingkatan khawas, dari tingkatan Islam ke tingkatan iman. Yang di level iman inilah yang Rasulullah ajak bicara. Kalau Sida lihat saya dalam mimpi, ini kabar gembira bahwa Sida akan melihat saya di dunia nyata, di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat. Ya Allah. Makanya alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Saya mengajak kita semua, mari kita sebelum tidur kita bercita-cita. Yakin saya pribadi dan kita semua
jarang ada yang punya niat bermimpi ketemu Rasulullah lewat mimpi. Jadi apapun amalan bacaan kita tidak membantu, tidak begitu membantu. Kalau ada yang, soalnya banyak yang bertanya ke tiang, apa amalan, apa bacaan yang kita baca supaya kita bisa bermimpi ketemu Nabi. Sebenarnya tidak perlu bacaan, tidak perlu amalan, yang penting kita benar-benar dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita melek betul-betul pengen ketemu sama Nabi. Tetap kita ingat beliau dalam 24 jam, dalam setiap gerak-gerik kita. Kalau kita betul-betul merindukan Rasulullah SAW, tidak perlu bacaan, akan hadir Rasulullah lewat mimpi kita. Buktinya, orang yang sedang kasmaran, orang lagi sedang puber-pubernya, ya, sedang jatuh cinta sama seorang lawan jenis, kepikiran terus sama lawan jenisnya ini, tidak perlu dia baca amalan, tidak perlu dia wirid supaya dia mimpi ketemu cewek itu atau cowok itu yang dia rindukan, yang dia kasihi. Cukup dipikirkan, dia rindukan, dengan sendirinya dia hadir, sosok yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia rindukan itu dalam mimpinya. Apalagi baginda Rasulullah SAW. Walaupun kita dikasih amalan, dikasih wirid, baca selawat untuk ketemu Nabi, misalnya ada selawat, ada amalan yang khasiatnya bisa ketemu Nabi. Kalau hanya sekedar diucap lewat mulut, tapi pikiran kita kemana-mana, nah sulit. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita hadirkan rasa rindu kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita bernasib ketemu dengan Rasulullah mana-mana lewat mimpi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita bisa naik level dari tingkatan awam ke tingkatan khawas ke tingkatan khawas, bisa masuk surganya para wali di dunia sebelum nanti surga di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih al-mukarram Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Tuan Guru mengawali pengajian kita, membacakan kita sebuah hadis besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kita diajarkan pada malam hari ini bahwa mati itu saudara dari tidur ke tidur lagi. Kalau hubungannya dengan hadis yang dibacakan kita oleh guru kita yang tadi, banyak sekali kegiatan aktivitas kita. Contohnya sejak di masjid, kita niat datang untuk ke masjid, kita hadir, kita niat sholat, kita duduk, kita niat iktikaf sampai menuntut ilmu, sampai kita pulang. Aktivitas kita dari tidur sampai ke tidur lagi sangat banyak. Di sanalah titik tekan dari penjelasan guru kita sampai akhir tadi itu, bahwa niat itu malaikat segera mencatatnya, dan niat itu karena Allah merupakan ibadah. Nah, itulah menjadi amalan kita rupanya para jamaah sekalian. Jangan kita putus-putus dan kita segan-segan berniat apapun yang kita kerjakan, dari tidur ke tidur lagi setiap harinya 24 jam. Semoga apa yang kita niatkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup bersama dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.